dalam rangka menyiapkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya, serta menimbang bahwa Universitas Padjadjaran telah memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberi mandat kepada Universitas Padjadjaran untuk menyelenggarakan program studi teknik elektro. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 309/E/U/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang izin penyelenggaraan program-program studi baru pada Universitas Padjadjaran di Bandung. Salah satunya program studi teknik elektro, program sarjana. Visi program studi teknik elektro menjadi program studi yang unggul dalam bidang ilmu elektronika, industri dan biomedik, tenaga listrik dan energi baru terbarukan, serta teknologi komunikasi di tingkat nasional pada tahun 2025. Misi program studi teknik elektro 1. Melaksanakan pendidikan teknik elektro bidang ilmu elektronika, industri dan biomedik, tenaga listrik dan energi baru terbarukan, serta teknologi komunikasi yang sesuai standar mutu pendidikan tinggi. 2. Melaksanakan penelitian teknik elektro bidang ilmu elektronika, industri dan biomedik, tenaga listrik dan energi baru terbarukan, serta teknologi komunikasi yang berkontribusi bagi pengembangan ilmu, pemecahan masalah masyarakat, dan kebutuhan industri. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknik elektro, bidang ilmu elektronika, industri dan biomedik, tenaga listrik dan energi baru terbarukan, serta teknologi komunikasi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Program studi teknik elektro jenjang sarjana baru didirikan pada tahun 2015 dan menerima mahasiswa angkatan pertama tahun 2015. Pendirian program studi ini berdasarkan mandat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program studi teknik elektro saat ini sudah meluluskan mahasiswa dari angkatan pertama, kedua, dan ketiga. Sesuai dengan visi program studi teknik elektro, yaitu menjadi program studi yang unggul dalam bidang ilmu elektronika, industri dan biomedik, tenaga listrik dan energi baru terbarukan, serta teknologi komunikasi di tingkat nasional pada tahun 2025. Maka kami melakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan capaian-capaian yang dicapai oleh mahasiswa kami selama ini. Beberapa prestasi akademik maupun akademik telah ditorehkan oleh mahasiswa kami dengan sangat membanggakan. Ada yang level nasional, ada pula yang level internasional. Sebagai salah satu kontribusi mahasiswa kami di dalam meningkatkan kapasitas diri masing-masing dan juga untuk mensupport kinerja dari program studi. Ini adalah beberapa contoh prestasi yang dicapai oleh para mahasiswa kami. Ini adalah medali emas yang diperoleh oleh mahasiswa kami dalam kompetisi internet opting yang diselenggarakan di Malaysia level internasional, mendapatkan medali emas yang pertama, dan beberapa juga level nasional. Jadi kami sangat yakin bahwa sesuai dengan visi kami pada tahun 2025 kami bisa menjadi program studi yang unggul, ditandai dengan diterimanya nanti akreditasi kami yang kedua mendapatkan predikat unggul. Walaupun saat ini akreditasi kami baru mendapatkan akreditasi yang pertama dengan predikat nilai B. Semoga apa yang disajikan di dalam video ini merupakan gambaran dari pencapaian yang telah dicapai oleh program studi Teknik Elektro Universitas Padjadjaran yang tahun ini memasuki tahun
7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, Dr. Muhammad Taufik, lulusan S1 Fisika Universitas Pajajaran, S2 Fisika Institut Teknologi Bandung, S3 Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia, dan S3 MIPA Universitas Pajajaran. Sebagai Ketua Program Studi Sarjana Teknik Elektro periode 2015 sampai 2020 dan 2021 sampai 2026. Wakil Kepala Satuan Penjaminan Mutu periode 2020 sampai 2021. Asesor Bank PT dan Asesor Sertifikasi Dosen. Bidang kepakarannya adalah Rekayasa Teknologi Energi Baru Terbarukan. 2. Doctor of Engineering Darmawan Hidayat, lulusan S1 Fisika Universitas Pajajaran, S2 Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung, dan S3 Chemistry and Chemical Engineering Hiroshima University, Jepang. Sebagai Kepala Departemen Teknik Elektro periode 2016 sampai 2021 dan 2021 sampai 2026. Reviewer Nasional Penelitian, Reviewer Jurnal Teknologi dan Rekayasa, dan Reviewer Internal Penelitian 4. Bidang kepakarannya adalah teknologi pengukuran tak merusak berbasis gelombang ultrasonik. 3. Dr. Bambang Mukti Wibawa, lulusan S1 Fisika Universitas Pajajaran, S2 Fisika Institut Teknologi Bandung, dan S3 MIPA Universitas Pajajaran. Sebagai Kepala Laboratorium Teknik Elektro periode 2016 hingga 2020 dan Ketua Program Studi Sarjana Teknik Elektro periode 2020 hingga 2021. Bidang kepakaran Komunikasi Cahaya Tampak. 4. Desi Novita, Doctor of Philosophy, lulusan S1 Teknik Elektro Universitas Andalas, S2 Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung, dan S3 Electrical Engineering and Computer Science, Kanazawa University, Jepang. Bidang kepakaran Sistem Kontrol, Artificial Intelligence, dan Internet of Things. 5. Nendi Suhendi Syafiq, Master of Science, lulusan S1 Fisika Universitas Pajajaran dan S2 Fisika Institut Teknologi Bandung. Sebagai Sekretaris Program Studi Sarjana Teknik Elektro periode 2016 hingga 2017. Bidang kepakaran Pengujian Material dan Korosi. 6. Emiliano, Doctor of Philosophy, lulusan S1 Teknik Elektro Universitas Negeri Jakarta, S2 Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung, dan S3 Electrical Engineering and Communication, University Tenaga Nasional Malaysia. Bidang kepakaran Teknologi Diagnostic Power System, Intelligent Embedded System for IoT Robotic, dan Image Processing System. 7. Nanang Rohadi, Doctor of Philosophy, lulusan S1 Teknik Elektro Universitas Indonesia, S2 Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung, dan S3 Electrical Engineering Adelaide University, Australia. Sebagai Kepala Unit Internasional FIPA periode 2016 sampai 2021, bidang kepakarannya adalah Electrical Power Engineering and Control Engineering. 8. Agus Risanto, Doctor of Philosophy, lulusan S1 Teknik Elektro Universitas Indonesia, S2 Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung,
dan S3 Information Science Chiba University, Jepang. Sebagai Kepala Laboratorium Teknik Elektro periode 2020 sampai 2021 dan 2021 sampai 2026. Bidang kepakarannya adalah Intelligence Control System. 9. Arjun Turnip, Doctor of Philosophy. Lulusan S1 Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung, S2 Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung, dan S3 Mechanical Engineering Pusan National University Republik Korea. Sebagai Chair of IEEE Indonesia CSS atau RAS Joint Chapters, dan Vice Chair of IEEE Indonesia IMS atau ITS Joint Chapters. Bidang kepakarannya adalah Instrumentasi Kontrol dan Brain Engineering. Kurikulum program studi Sarjana Teknik Elektro telah sesuai dengan outcome-based education, profil lulusan sebagai engineer, researcher, dan techno-entrepreneur. Kurikulum terdiri atas 144 SKS yang mencakup 124 SKS mata kuliah wajib dan 20 SKS mata kuliah pilihan. Kurikulum telah mengakomodir kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program studi Sarjana Teknik Elektro memiliki 3 bidang kajian, yaitu Elektronika Industri dan Teknik Biomedik, Tenaga Listrik dan Teknologi Energi Baru Terbarukan, serta Teknologi Komunikasi dan Robotik. Program studi Sarjana Teknik Elektro memiliki Laboratorium Pendidikan dan Laboratorium Riset. Laboratorium Pendidikan sebagai sarana praktikum yang terdiri atas praktikum pemrograman dasar, teknik elektro dasar, elektronika dasar, elektronika digital, rangkaian listrik, elektronika analog, desain sistem digital, teknik kendali, sistem mikroprosesor, metode numerik, teknik tenaga listrik, sistem tertanam, dan pemrosesan sinyal digital. Laboratorium riset digunakan sebagai tempat dosen melakukan riset dan mahasiswa mengerjakan tugas akhir. Pada program studi Teknik Elektro Universitas Pajajaran, dapat aktivitas kemahasiswaan sebagai bentuk pencerdasan mahasiswa pada bidang akademik dan non-akademik. Begitu pula penguatan kemampuan minat dan bakat mahasiswa. Yang mana kelompok kegiatan mahasiswa atau KKM berperan penting dalam merealisasikannya. Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau RIPTEK sebagai badan semi-otonom memiliki fungsi untuk menjadikan HMT unggul dalam riset dan pengembangan teknologi, khususnya di bidang IoT dan robotik. Demi mewujudkan hal tersebut, Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Pajajaran dibentuk pada tanggal 2 Mei 2016. Yang terbentuknya Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro telah terdapat 6 kabinet dalam kepengurusan badan eksekutif. Saya Ega, Ketua Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro 4 Angkatan Pertama, yaitu Kabinet 1. Berorganisasi dan belajar di HMT Unpad merupakan hal yang unik di dalam hidup saya, karena selain berorganisasi, saya dan teman-teman angkatan pertama juga ditantang untuk bisa mendirikan himpunan yang tidak hanya sekedar berdiri tapi juga bisa menghasilkan sesuatu, yang artinya tidak hanya mengikuti arus tapi juga memberikan suatu hal yang baru, yaitu menciptakan arus di mana arus ini juga bisa memberikan dampak baik kepada sekitar. Jadi itu merupakan pengalaman yang tidak biasa,
untuk mahasiswa baru ketika itu. Jadi menurut saya itu hal yang sangat berharga untuk saya, bahkan sampai sekarang saya rasa banyak sekali hal yang saya dapat terapkan di kehidupan sehari-hari maupun di pekerjaan saya, tentunya karena saya pernah belajar dan juga bekerja sama berorganisasi di HMTE Unpad. Ya, terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Yasin, Ketua HMTE Kabinet Progresif. Bagi saya HMTE itu adalah keluarga di kampus, tempat memindah diri, menempa diri yang gak bisa apa-apa, hingga menjadi mahasiswa yang serba bisa. Terima kasih. Halo, aku Egeri Hendrawan Ardiansyah, Ketua HMTE periode 2020 Kabinet Konstelasi. Menurut aku, HMTE itu tempat paling tepat untuk mengembangkan diri. Sejak masuk kuliah, HMTE selalu mendorong dan memfasilitasi warganya untuk mengeksplorasi diri, baik secara akademik maupun non-akademik. Saya Ditra Isunghaki Suryadi, Ketua Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Padjadjaran. Yang keenam, pada tahun ini, tahun 2021, sedang menjabat. HMTE, Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Padjadjaran, merupakan organisasi resmi tingkat program studi yang telah disahkan pada tahun 2016, tepatnya di tanggal 2 Mei. HMTE juga merupakan rumah bagi segenap mahasiswanya. Selama berdiri hampir 5 tahun, telah banyak melakukan program kerja yang bersinergi bersama program studi, tentunya dalam hal mengukir sejarah maupun prestasi. Di antaranya, menciptakan inovasi seperti Unpad Terang, seperti hand sanitizer otomatis, membuat seminar nasional juga, melakukan kunjungan industri, memfasilitasi peserta delegasi, lomba nasional maupun internasional, memfasilitasi minat bakat di bidang akademik maupun non-akademik, dan juga terakhir melakukan pengabdian masyarakat. Karena itu, HMTE memiliki mimpi untuk menjadi daya pembangkit bangsa, dan dari sinilah HMTE siap hadir untuk Indonesia. HMTE, daya pembangkit bangsa. Berlandaskan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Padjadjaran, Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Padjadjaran mengadakan beberapa kegiatan sebagai wadah optimalisasi potensi warga himpunan dan peningkatan relevansi Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro terhadap warga sekitar. Dalam rangka memberikan atensi, afeksi, dan apresiasi terhadap mahasiswa yang telah menyelesaikan studi strata 1 di Teknik Elektro Universitas Padjadjaran, Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro mengadakan kegiatan apresiasi wisuda pada tiap bulan Februari, Mei, Agustus, dan November.